Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini guna untuk melaksanakan diseminasi atau penerapan budaya positif dalam rangka sebagai pelengkap tugas dari calon guru penggerak yang sedang saya ikuti saat sekarang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mewakili, seterusnya kepada rekan guru yang sempat hadir pada kesempatan di siang hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang diseminasi budaya positif atau penerapan budaya positif. Nah, di layar kita sama-sama dapat melihat seorang tokoh pendidikan. Siapa itu, teman-teman? Itu Bapak Brian Dewantara. Iya, yang di depan adalah Bapak Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan di negara kita Indonesia. Salam dan bahagia untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Apakah ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini setuju apabila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju. Yang ketiga, guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju ya? Yang keempat adalah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju. Nah, di sini nanti kita akan memaparkan masing-masing dari yang ada di layar tersebut. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan kepada rekan guru yang hadir pada kesempatan ini, apakah yang disebut dengan budaya positif itu? Ya, coba Ibu Arisa Yusani. Terima kasih atas kesempatannya. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan yang punya pengaruh besar terhadap diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Iya, yang disampaikan oleh Ibu Arisa Yusani itu adalah benar adanya bahwa budaya positif itu adalah sebuah perilaku yang membawa dampak positif bagi kita. Nah, selanjutnya di sini kita akan memaparkan tentang positive mindset. Apa itu budaya positif? Sudah tadi dijelaskan. Kemudian budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini ada 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang konsep inti dari budaya positif ini. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, sekarang di sini ada sebuah permainan. Judulnya adalah Cobalah Buka. Di sini nanti rekan guru akan berpasangan. Kita di sini ada 10 orang. Berarti masing-masing satu kelompok ada 2 orang. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Jadi nanti ada yang bertugas sebagai A, posisinya sebagai A, dan ada yang di posisi B. Anda adalah A
tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangan rekan semua. Kemudian salah satunya lagi bertugas sebagai B. Dia akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Bagi yang memegang benda tadi ya, atau yang berada di posisi A tersebut. Nah, teman Anda boleh membujuk, mengherdik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, sekarang kita coba praktekkan berpasang-pasangan, satu orang berada di posisi A, satu orang berada di posisi B. Silakan. Ibu Lia, ibunya cantik deh Ibu Lia. Minta dong ya. Lia. Ada apa di dalam sebut Oke. Nah, baik. Sekarang siapa tadi yang membuka kepalan tangannya? Ada rekan-rekan guru? Tidak ada. Berarti semuanya memegang, ya, mempertahankan apa yang dipegang. Coba salah satu dari rekan guru yang hadir sekarang memberikan alasan kenapa bertahan untuk memegang apa yang ada di genggamannya tadi. Ibu Yulia. Jadi siapa yang memegang tadi? Ibu Ulia. Iya, coba Ibu Ulia. Oke, baik, terima kasih. Saya tadi bagian kelompok B yang saya yang A yang bagian yang memegang. Saya tetap bertahan untuk menggenggam benda yang saya pegang karena benda yang saya pegang adalah HP. Jadi HP saya sangat berharga. Saya nggak mau teman saya mengambilnya. Oke, sekian. Karena HP itu profesi kita ya. Iya. Terima kasih kepada Ibu Ulia yang telah menyampaikan alasannya. Nah, berarti di situ tadi Ibu Ulia menjelaskan bahwa tadi dia mempertahankan apa yang ada di genggamannya. Contohnya tadi kan HP. Alasannya tadi HP itu merupakan sesuatu yang pribadi, ya, yang di dalamnya mungkin ya merupakan profesi kita. Nah, di sini artinya kita sebagai pribadi tidak bisa tidak bisa diatur atau dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah memang diri kita sendiri. Nah, di sini apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Ulia. Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Iya, tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol yang ada dalam menutup kepala tangan tadi? Ya, diri kita sendiri. Artinya kita tidak bisa diatur atau dikontrol oleh orang lain. Begitu juga halnya dengan siswa kita atau murid kita. Nah, mereka tidak bisa kita atur. Nah, lanjut di sini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil Pancasila itu terdapat yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol menurut seorang psikiater dan pendidik yaitu Dr. William Glasser. Nah, di sini ada ilustrasinya. Yang pertama adalah ilustrasi guru dalam mengontrol murid. Tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa seorang murid itu tidak bisa diatur oleh atau
posisi kontrolnya itu tidak bisa diatur oleh guru. Ya, murid hanya seorang murid itu tidak bisa diatur atau dikontrol oleh seorang guru. Kemudian ilustrasi yang berikutnya adalah bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini semua yang ada di depan ini sebenarnya itu tidak bisa kita lakukan. Karena yang bisa mengontrol diri kita adalah hanya diri kita sendiri. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misalnya di sini yang pertama stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Berikutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, tidak semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, jadi tidak semua perbuatan buruk itu sebagai suatu kesalahan. Seseorang melakukan tindakan keburukan itu pasti ada alasan. Misalkan setiap hari kita di saat kebiasaan pagi, pasti kita sering menemukan anak kita yang datang terlambat ke sekolah. Bahkan ada yang orangnya itu saja. Nah, anak tersebut pasti memiliki sebuah alasan kenapa dia berbuat demikian. Jadi itu tadi, perilaku buruk pada stimulus respon itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu dia memiliki tujuan. Jadi seorang anak yang terlambat tadi contohnya, pasti dia mempunyai alasan kenapa dia terlambat. Mungkin orang tuanya yang terlambat bangun untuk mengantarkannya ke sekolah, atau memang anak itu sendiri yang memang terlambat ya bangunnya di pagi hari. Kemudian selanjutnya pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kita itu tidak bisa diatur atau dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir pada stimulus respon itu adalah menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya itu adalah menang. Jadi tujuannya adalah untuk menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau semacam ancaman atau hukuman. Nah, jadi di sini penerapan disiplin itu tadi katanya merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan atau penghargaan. Contohnya ketika kita di ruang kelas, kita memberikan tugas kepada anak. Nah, anak tersebut mengerjakannya dengan kesadarannya sendiri tanpa karena ya takut atau terpaksa, ya takut mendapatkan hukuman dari guru mungkin. Nah, jadi di sini anak juga mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru itu atas dasar kemauan atau keinginan dari dalam dirinya sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang telah disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Di sini dipaparkan tentang contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, Ibo Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, jadi sini contoh nilai kebajikan yang sesuai atau yang bisa kita terapkan di sekolah menurut rekan guru yang mana? Iya, profil pelajar Pancasila. Lanjut adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kita perhatikan gambarnya di situ kan gambar apa itu? Rumah. Nah, iya, tempat ternyaman ya. Karena rumah merupakan apa itu? Tempat kita berlindung ya. Yang kedua adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Yang selanjutnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan dapat didengar. Selanjutnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, berarti itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir itu tadi dia bermain, humor, berarti itu merupakan kesenangan ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang pertama tadi motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu datangnya dari mana? Dari dalam atau dari luar? Dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik itu adalah dari dalam. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan
Yang pertama adalah tentang identitas gagal, yaitu dia hukuman. Yang kedua adalah identitas berhasil atau sukses, disiplin, ada sanksi atau konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu merupakan hukuman. Sesuatu harus terjadi, sanksi atau konsekuensi. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya adalah korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid akan tersakiti, murid dibuat tidak nyaman, murid mendapatkan penguatan. Kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat. Sedangkan pada sanksinya tadi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, di sini pada hukuman tadi sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Artinya yang kita harapkan itu tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada rasa takut di dalam diri anak. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, kita sebagai guru harus bisa memberikan pengarahan yang baik kepada anak didik kita secara terus-menerus. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh peserta didik kita, mereka akan memahami apa konsekuensi yang didapat dari perilaku atau tindakan yang mereka lakukan tersebut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Pada sanksi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya adalah peraturannya adalah kamu harus. Artinya menurut rekan guru, kamu harus itu merupakan apa itu? Kalimat kamu harus itu otoriter, ya, pemaksaan ya. Iya, tekanan. Kamu harus datang tepat waktu. Kamu harus mengerjakan tugas. Nah, pemaksaan. Biasanya apakah itu sering kita lakukan? Sering, iya. Pasti pernah kita lakukan. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Iya, itu merupakan konsekuensi. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu merupakan apa? Restitusi. Kemudian murid akan membenci peraturan. Murid atau anak akan menghormati peraturan. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini tadi merupakan beberapa contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama tadi hukuman. Hukuman itu terjadinya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tindakan yang dilibatkan oleh apa yang dia lakukan. Kemudian sifatnya dia bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis, kata-kata kasar.
Misalnya ketika seorang anak di dalam kelas atau di sekolah kita membuat sebuah kesalahan, pernah kita menyuruh dia misalkan berdiri di depan kelas. Pernah. Kalau zaman saya dulu bahkan disuruh berdiri di depan kelas sebelah kaki. Nah, itu merupakan sebuah hukuman yang menyakiti anak. Nah, itu menyakiti fisik ya. Selain itu juga bisa dengan psikis. Ya, mental. Artinya itu kita menyakiti dengan kata-kata yang kurang menyenangkan, yang membuat mental anak down. Ya. Selanjutnya konsekuensi. Di sini ada contohnya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalkan bagi anak yang membuat suatu kesalahan, misalnya ada yang mencoret buku temannya atau yang merobek kertas temannya, apa yang dilakukan? Bisa saja kita meminta anak tersebut untuk mengganti kertas temannya yang telah dirobekkan tadi. Nah, itu merupakan suatu konsekuensi. Nah, dia sesuatu yang harus terjadi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu monitor murid. Nah, pada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari ketiga jenis ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Manakah yang paling bagus kita terapkan di sekolah kita menurut rekan guru semua? Iya, restitusi. Pada restitusi ini kita akan mampu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya jika dia berbuat kesalahan, kita tanyakan dia bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya tadi anak yang datang terlambat, atau misalkan kita menemui di kelas anak yang suka bermenung, suka diam, tidak memperhatikan kita saat memberikan pelajaran. Nah, kita dekati anak tersebut, kita cari tahu apa yang sedang dialami oleh anak tersebut. Bisa saja dia mungkin datangnya karena masalah di rumah mungkin ya. Kemudian proses kolaboratif. Nah, dengan kita mengajak anak tadi berarti terjadi kolaborasi antara kita dengan siswa tersebut. Kita tidak membuat sendiri aturannya, tapi kita sepakati bersama dengan anak tersebut. Nah, di sini kita coba memperhatikan ke depan tindakan guru. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya adalah, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut rekan guru, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, itu juga adalah hukuman. Yang ketiga adalah murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Berikutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu tadi apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, itu juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan atau tidak memakai sepatu berwarna hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi.
Baik, kita ulas kembali. Yang pertama tadi adalah mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan sebuah hukuman karena ada tindakan di situ. Anak bekerja. Ya. Yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Itu juga merupakan sebuah hukuman. Anak disuruh lari mengelilingi lapangan basket. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Masa gara-gara tidak pakai masker anak disuruh push up sebanyak 15 kali? Ya kan nggak mungkin itu. Selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu tadi adalah konsekuensi. Artinya konsekuensi atas tindakan yang salah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi tadi? Hukuman. Kan tidak pantas rasanya. Selama seharian di sekolah anak disuruh tidak memakai sepatu hanya karena dia tidak memakai sepatu berwarna hitam. Otomatis anak tersebut juga akan bagaimana itu perasaannya kepada kita? Pasti akan merasa mungkin marah, jengkel, iya. Sehingga selama seharian dia berada di sekolah juga, berada di kelas dengan rasa terpaksa, ya, perasaan yang tidak senang. Itu tidak boleh kita lakukan. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat jam PJOK. Itu merupakan konsekuensi. Nah, karena itu berkonsekuensi karena dia juga jamnya kan di jam pelajaran PJOK yang juga mereka biasanya melakukan kegiatan di luar ruang kelas. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, di posisi manakah kita? Apakah di posisi penghukum, teman, pemantau, membuat merasa bersalah, atau manajer? Nanti kita paparkan. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dia dikatakan sebagai penghukum. Kenapa? Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisinya adalah posisi penghukum. Karena ada itu tadi tindakan atau menyakiti fisik. Yang kedua adalah berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Posisinya adalah pembuat rasa bersalah. Yang berikut adalah ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti hal ini lagi. Posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Yang terakhir adalah, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Posisi kontrolnya adalah manajer. Nah, jadi dari penerapan 5 posisi kontrol ini, manakah yang lebih bagus kita terapkan di sekolah kita? Iya,
manajer, yaitu ada kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau ini tadi posisi kontrolnya di posisi yang mana ini? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrolnya di mana itu tadi? Pemantau ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, posisi kontrolnya adalah penghukum. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol tadi, yang lebih baik atau yang sebaiknya kita terapkan di sekolah adalah posisi manajer ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena yang kita tahu selama ini adalah yang ada itu peraturan atau tata tertib. Nah, sekarang kenapa harus keyakinan? Ada teman-teman yang bisa menjelaskan? Ya, boleh Ibu Puput? Baiklah, kenapa saya memilih keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini kita membicarakannya bersama dengan anak. Kita menanyakan pendapat anak gimana baiknya. Sedangkan kalau peraturan itu dari ibu gurunya sendiri. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Puput. Apa yang disampaikan oleh Ibu Puput itu memang benar sekali ya teman-teman. Keyakinan itu dilakukan atau disepakati antara kita guru dengan murid. Kalau peraturan itu datangnya dari kita sebagai guru. Artinya kita yang menciptakan suatu aturan itu. Nah, jadi keyakinan itu adalah dia terjadi karena adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana cara kita untuk dapat melakukan pembentukan keyakinan kelas ini? Yang pertama adalah dia bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan yang sifatnya universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Salah satu contohnya yang ketiga ini dibuat dalam pernyataan positif. Biasanya kita suka mengatakan contohnya begini. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jangan membuang sampah sembarangan itu bisa kita rubah kalimatnya dalam bentuk positif. Misalkan tidak membuang itu sama dengan jangan. Iya, buanglah sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tong sampah. Iya. Kita hilangkan kata-kata jangan atau tidak karena itu tidak termasuk iya, dia sifatnya tidak positif. Nah, selanjutnya adalah sedikit saja agar mudah diingat. Kata-katanya itu atau kalimatnya itu jangan terlalu panjang agar anak ingat apa yang telah kita sepakati bersama. Contohnya, jangan terlambat ke sekolah. Itu kalimatnya positif atau tidak itu? Negatif. Boleh kita ganti menjadi datang tepat waktu. Kan lebih pendek itu, anak lebih ingat. Jadi kalimatnya jangan terlalu panjang ya teman-teman. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Misalnya, contohnya di sekolah kita. Di sekolah kita ini penerapannya mungkin lebih sulit karena kita berada ibaratnya di daerah yang kampung namanya atau desa. Beda dengan penerapan di sekolah yang ada di pusat kota. Contohnya di sekolah SD 02 Kota Belingka berbeda cara penerapannya dengan yang ada di daerah kita di Tamiang Ampalu ini ya. Nah,
Kemudian, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi semua murid dan guru dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini, kami di kelas 6 ini sudah kami praktekkan ini teman-teman. Ditanyakan kepada peserta didik apa yang akan kita sepakati bersama, kemudian ditempelkan ke dinding menggunakan kertas stick note namanya. Kemudian baru nanti diambil kesimpulan yang dari sekian anak, dari seluruh anak yang ada di kelas 6 diambillah beberapa, karena kan mungkin kan ada yang sama jawabannya itu, jadi diambil hanya satu. Nah, jadi dari sekian banyak tadi dipilihlah beberapa keyakinan yang menjadi keyakinan atau kesepakatan yang ada di kelas. Selanjutnya adalah segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada segitiga restitusi ini terdapat 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik, di sini kita perhatikan ke depan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, di sini contohnya ada anak kita yang berbuat suatu kesalahan. Misalnya si A marah terhadap temannya. Kenapa? Karena temannya selalu mencontek tugasnya, sehingga terjadi perkelahian antara si A dan si B. Nah, di sini kita akan memanggil anak tersebut. Kita panggil anak kita tanyakan kenapa dia berbuat demikian. Nah, kita sampaikan bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kita juga pernah berbuat hal yang sama. Kita juga pasti pernah marah, pernah kecewa terhadap teman kita atau terhadap saudara kita di rumah mungkin gitu. Kemudian kita tidak akan mencari tahu siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh anak tadi. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya di sini adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini tadi kita tanyakan tadi kenapa dia marah kepada temannya. Tadi kejadian di kelas 6 ada anak yang namanya Rahman. Dia marah kepada temannya yang bernama Algo karena Algo ini selalu mencontek, sehingga si Rahman ini tadi marah sampai memukul meja. Nah, dia hanya memukul meja dan berkata kasar. Dia tidak ada menjambak atau memukul temannya, karena itu sudah menyakiti fisik perginya ya. Nah, jadi baru menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Secara intrinsik itu tadi datangnya dari dalam diri kita sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nah, di sini kita ingatkan kembali kepada anak yang bermasalah tadi. Kita ingatkan dia kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama.
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ada videonya. Baik, tadi kita sudah menyaksikan video atau cuplikan kegiatan tentang posisi kontrol seorang guru. Menurut teman-teman tadi dari video tersebut yang paling baik yang mana itu? Iya, manajer ya. Nah, jadi di sini kita simpulkan dalam penerapan program disiplin positif hendaknya seorang guru itu memiliki kepribadian standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah akhir dari kegiatan atau presentasi saya pada disiplin penerapan budaya positif. Nah, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Iya, sudah cukup, hari juga sudah sore ya teman-teman. Baik, demikian presentasi tentang budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, perhatikan semuanya semangat. Semoga nanti sampai di akhir pembelajaran kita hari ini semangatnya tidak luntur ya anak-anak ibu. Oke, baik anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Anak-anak ibu tahu tidak keyakinan atau kesepakatan kelas? Ada yang tahu, ada yang tidak. Keyakinan kelas itu yaitu sebuah kesepakatan yang kita buat berdasarkan keyakinan kita. Sama halnya seperti peraturan. Kalau peraturan itu bagaimana? Harus kita taati. Iya, peraturan itu adalah sesuatu yang harus kita patuhi, yang harus kita taati atau yang harus kita lakukan. Nah, dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Nah, misalnya sekolah kita SD 06 Koto Balingka ini maksudnya pukul berapa anak ibu? 7. Iya, kita masuk pukul 7.30. Nah, berarti kita harus datang ke sekolah pukul berapa? Pukul 7.20. Iya, paling lama pukul 7.20. Kita sudah harus sampai ke sekolah. Sudah harus sampai ke sekolah agar tidak terlambat. Nah, pagi ini tadi adakah di antara anak ibu kelas
kelas 6B yang terlambat datang ke sekolah? Tidak. Alhamdulillah. Berarti tadi tidak ada yang diasingkan barisannya ya. Baik. Berarti anak ibu tadi datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Artinya anak ibu itu apakah sudah datang tepat waktu atau terlambat? Iya, sudah datang tepat waktu. Nah, baik di sini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas kita selama kita duduk di kelas 6 ini. Nah, dalam membuat keyakinan tadi kita hindari kata-kata yang negatif. Contoh, tadi kan anak ibu datang tepat waktu ke sekolah, ya kan? Kalau di kelas kita yang pertama hadir tadi siapa? Yang pertama hadir di kelas kita siapa tadi? Oke, Andre. Kita kasih tepuk tangan untuk Andre. Ya. Nah, jadi salah satu contoh keyakinan kelas itu datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu sudah merupakan kata-kata atau kalimat yang positif. Kalau dia kata-kata negatifnya biasa menggunakan kata jangan, tidak boleh. Nah, contohnya kalau datang tepat waktu itu kalimat negatifnya apa contohnya? Kita gunakan kata jangan atau tidak boleh. Siapa bisa? Jangan datang terlambat ke sekolah. Iya, jangan datang terlambat ke sekolah. Kalau kita menggunakan kata-kata tidak. Siapa bisa? Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, baik anak-anak ibu, kata-kata atau kalimat jangan datang terlambat ke sekolah, tidak boleh datang terlambat ke sekolah, datang tepat waktu ke sekolah, itu tujuannya adalah sama. Nah, tujuannya adalah sama. Namun dalam membuat satu keyakinan atau kesepakatan kelas itu, kita gunakan kata-kata yang sifatnya positif. Jadi kata-kata tidak boleh, kata-kata jangan itu kita hilangkan. Ya, masih banyak lagi keyakinan kelas lainnya selain datang tepat waktu. Nah, untuk itu anak-anak ibu minta menuliskan di kertas yang ibu sediakan. Nanti akan kita pilih kesepakatan kelas kita bersama. Kesepakatan kelas itu nanti harus datangnya dari anak-anak ibu sendiri, ya. Bukan ibu yang membuatnya, tetapi terjadi kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi anak-anak ibu? Oke. Nah, di sini ibu bagikan kertasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya membuat keyakinan kelas agar dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya membuat keyakinan kelas agar dapat menghormati dan menghargai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila. Saya membuat keyakinan kelas agar dapat mendisiplinkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sila. Selamat pagi, Bu. Tadi Sila sudah istirahat atau makan nak? Di jam istirahat? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Sila tahu tidak kenapa Sila dipanggil ke sini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Tadi pagi saat masuk sekolah, Ibu melihat Sila berlari-lari, tergesa-gesa sepertinya. Oh, apakah betul seperti itu? Betul, Bu. Nah, Sila tadi jam berapa tiba di sekolahnya? Jam 7.40. Jam 7.40. Bel kita pagi berbunyi jam berapa? Nah? Jam 7.30. 7.30. Nah, itu Sila sudah tahu kalau sekolah kita masuk pukul 7.30. Berarti Sila tadi datangnya tepat waktu atau telat? Telat, Bu. Telat. Termasuk perbuatan baikkah datang terlambat atau tidak menurut Sila? Tidak baik, Bu. Tidak baik. Ya. Di sini Ibu tidak akan menghakimi Sila, tidak akan memarahi Sila, tidak akan menghukum Sila karena melakukan perbuatan yang tadi, karena setiap orang juga termasuk Ibu pasti pernah berbuat kesalahan. Namun yang penting kita menyadari kesalahan kita tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, Ibu juga yakin kalau Sila pasti punya alasan kenapa Sila tadi terlambat datang ke sekolah. Apa alasan Sila tadi telat datang? Saya terlambat bangun, Bu, karena saya semalam main game sampai larut malam, Bu. Main game sampai larut malam ya? Sampai jam berapa itu ya? Jam 11. Nah, selain itu, selain main game, apa lagi yang Sila lakukan tadi malam? Nonton TV juga, berarti semalam Sila tidak ada belajar ya? Nah, jadi alasan Sila tadi datang terlambat karena Sila lama bangun, iya kan? Berarti tadi pagi subuh Sila juga tidak sholat subuh. Nah, jadi Sila datang terlambat tadi karena tidurnya kemalaman. Sila masih ingat tidak tentang keyakinan yang kita buat di awal semester kemarin? Masih ingat, Bu. Coba Sila sebutkan apa itu? Tentang disiplin dan datang tepat waktu. Tentang disiplin dan datang tepat waktu. Oke. Menurut Sila, apakah penting kita menerapkan disiplin dan tepat waktu datang ke sekolah? Penting, Bu. Penting. Disiplin dan datang tepat waktu itu penting ya. Karena nanti setelah Sila dewasa, kita akan susah untuk menjadi orang sukses jika kita tidak menerapkan disiplin di dalam diri kita. Kemudian apa yang akan Sila lakukan untuk tidak telat lagi datang ke sekolah? Nah, Yang pertama, tidak main game sampai larut malam. iya, tidak main game lagi sampai larut malam. Apa lagi? Yang kedua, tidak nonton TV sampai larut malam. Ada lagi? Ketiga, membunyikan alarm. Iya, jangan lupa membunyikan alarm. Alarmnya itu disetel jam berapa? Jam 5. Oke, jam 5 subuh. Sehingga Sila juga dapat melaksanakan sholat subuh. Iya ya. Nah, kira-kira kapan Sila mulai menerapkannya atau melakukannya? Mulai sekarang, Bu. Mulai sekarang. Berarti nanti setelah pulang sekolah, Sila akan merubah pola hidup Sila itu. Iya. Iya, Yakin demikian? yakin, Bu. Nah, Ibu juga yakin sekali Sila bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, bisa menjadi kebanggaan orang tua. Kemudian Ibu juga yakin ketika Sila mampu menjadi orang, ketika Sila mampu menerapkan disiplin di dalam diri Sila, kelak Sila pasti akan menjadi anak yang sukses. Apakah Sila yakin dengan itu? Yakin, Bu. Iya, harus yakin. Jadi intinya
terapkan disiplin di dalam diri kita. Besok Sila jangan terlambat lagi ya datang ke sekolah. Oke, kalau begitu semangat ya. Semangat. Nah, tos dulu. Sekarang silahkan Sila kembali ke ruangannya atau istirahat. Silakan. Terima kasih.